Sebagai manusia, kita sangat bergantung pada hubungan, dari hubungan teman, keluarga, sampai hubungan dengan pasangan kalian. Tentunya jika kalian punya pasangan. Hubungan dengan teman dan hubungan dengan pasangan kalian, menurut gua, adalah hubungan yang paling ajaib dan paling aneh sekaligus. Kenapa? Karena kita semua berawal dari tidak kenal. Kita melihat satu sama lain sebagai orang asing. Tapi dengan sebuah kejadian, kesamaan, ataupun argumen, kita bisa membangun sebuah hubungan. Dan hubungan tersebut dapat membuat kita merasa sangat dekat. Kita berawal menjadi teman, dan lebih lagi sebagai pasangan ketika kita merasa akhirnya menemukan yang pas dari satu sama yang lain. Tidak hanya itu, sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Maka, dengan memiliki sebuah hubungan, kita dapat merasakan berbagai hal. Dari percaya diri yang meningkat, sampai merasa kita memiliki keterhubungan yang susah untuk diputuskan. Karena di dunia yang singkat ini, apalagi artinya kita hidup ketika kita tidak memiliki suatu hubungan apapun. Namun, sayangnya, dengan manusia yang selalu mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan, rasanya kita telah menjauh dari hubungan yang real ini. Kita lebih sering membuka sosial media untuk memberi rasa keterhubungan yang palsu, dibandingkan bertemu secara langsung dengan orang tersebut. Emang sih, kalau kita bertemu orang secara real life, kita akan memperbesar kemungkinan membuat masalah. Tapi akan besar juga kemungkinannya kita akan merasakan manfaat yang tidak bisa dibayar dengan uang ketika kita benar memiliki hubungan yang real. Maka dari itu, ayo kita lihat sebuah kisah tentang hubungan antara dua karakter fiksi yang sangat indah, di mana hubungan ini tidak tercemar oleh teknologi. Sebuah cerita yang dimulai dengan rasa kesepian dan tersakiti, hingga akhirnya mereka terikat satu sama lain dengan kuat, sampai mereka tidak bisa hidup tanpa satu dengan yang lainnya. Karakter yang gue omongin ini adalah hubungan antara Araragi Koyomi dengan Kishot di seri Monogatari, terutama di movie 3 part yang mengawali cerita Monogatari series, yaitu Kizumonogatari. Araragi Koyomi merupakan siswa biasa seperti siswa pada umumnya di SMA Noetsu. Dari kelas 1 sampai 2 SMA, dia menjalani kehidupannya sendiri tanpa peduli siapapun. Dia juga sering dicap sebagai berandalan oleh teman-temannya. Namun, semua itu akan berubah ketika ia berlibur untuk naik dari kelas 2 ke kelas 3 SMA. Araragi di seri Kizumonogatari ini sangat berbeda jauh dengan Araragi Koyomi yang kita kenal di keseluruhan seri Monogatari. Araragi di awal ceritanya digambarkan sebagai berandalan yang tidak peduli dengan siapapun, apalagi sebuah hubungan. Ia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Kita bisa melihat penggambaran tersebut ketika Araragi bertemu dengan Hanekawa untuk pertama kalinya. Karena Araragi benar-benar tidak kenal dengan Hanekawa. Ia hanya pernah mendengar namanya Hanekawa karena sering mendapatkan ranking di kelasnya dan dicap sebagai siswi yang sangat pintar. Namun, di Kizumonogatari, akhirnya Araragi memiliki hubungan dengan beberapa orang. Namun, hubungan yang paling penting di sini adalah hubungannya dengan Kishot, yaitu sebuah vampire yang ia selamatkan. Karena Araragi sudah siap menyerahkan seluruh hidupnya untuk Kishot. Jadi, Kishot ini adalah seorang vampire perempuan yang telah hidup berabad-abad lamanya. Namun, ia mengawali hidupnya sebagai ratu di sebuah kerajaan yang sangat mewah. Namun, ia menjadi vampire secara terpaksa karena banyak keganjilan atau oddity yang menghampiri kerajaannya tersebut. Kerajaan Kishot terpaksa hancur, dan pada saat itu hanya ada satu orang yang Kishot percayai, bernama Seishiro, yang ia jadikan vampire satu-satunya. Tetapi Seishiro sudah muak dengan statusnya sebagai vampire. Ia mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya di sinar matahari pada pagi hari. Disitulah awal kesepian yang sangat hebat dimulai. Berabad-abad, Kishot harus menjalani hidupnya dalam kegelapan dan kesepian. Itu juga menjadi alasan mengapa Kishot ingin mengakhiri hidupnya di akhir movie Kizumonogatari. Kita juga bisa melihat apa yang akan terjadi kalau misalkan Kishot tetap menjadi ratu di seri Zoku Owari Monogatari. Ia harus terkurung di sebuah kerajaan dan di kamarnya sendiri karena ia terlalu cantik untuk dilihat, dan ketika orang melihatnya maka mereka akan memiliki intensi untuk bunuh diri. Itulah kesepian yang harus Kishot rasakan. Namun ada sebuah harapan di balik Kizumonogatari.
Dari judulnya, Kizumonogatari memiliki arti wounded tale dalam bahasa Inggris, atau cerita dari yang tersakiti atau terluka dalam bahasa Indonesia. Secara plot, Kizumonogatari adalah cerita bagaimana hubungan yang selama ini gue bilang indah terbentuk. Araragi menyelamatkan Kishot dengan terpaksa, yang berakhir dengan Kishot diselamatkan oleh Araragi dengan terpaksa. Araragi sebenarnya tidak ingin menyelamatkan Kishot pada saat ia pulang dari bertemu dengan Hanekawa. Namun tidak tahu kenapa, jiwanya malah berteriak dan meminta tolong untuk menyelamatkan Shinobu. Tapi setelah akhirnya Shinobu selamat, ia malah ingin mengakhiri hidupnya. Araragi merasa dikhianati, sehingga ia tidak akan membiarkan Kishot mati begitu saja. Sebenarnya sih Kishot sendiri gak mau mati dengan percuma, tapi ia sudah lelah dengan kesepian yang dirasakan oleh dirinya selama berabad-abad tahunnya. Kita bisa melihat akibat jika hubungan Araragi dengan Kishot tidak ada, yaitu di arc Mayoi Jiangshi, di mana semua penduduk kota menjadi vampir karena rasa kesepian Shinobu yang besar tersebut. Dan Kishot di timeline tersebut ketika bertemu dengan Araragi, ia hanya meminta satu hal, yaitu untuk mengelus kepalanya. Dan Kishot hanya bisa menangis sampai keluar darah. Karena Kishot di timeline tersebut tidak menyangka kalau hubungan antara Araragi dengan dirinya benar-benar bisa terwujud. Jadi, setelah kejadian Kizumonogatari, Kishot mengubah namanya menjadi Oshino Shinobu. Dan Araragi saling terikat bersama dengan Oshino Shinobu ini, karena Araragi berperan sebagai supplier darah agar Shinobu tetap hidup di bawah bayangannya Araragi, sedangkan Shinobu akan menjaga Araragi agar dia tetap hidup. Tidak hanya itu, setelah Kishot sudah menjadi Shinobu, kita bisa melihat sisi yang cerah dari vampir yang sangat tersakiti ini. Kita bisa melihat Shinobu yang kekanak-kanakan, seorang vampir kecil yang fragile dan sensitif, namun memiliki optimisme terhadap dunia yang sangat tinggi di dalamnya. Begitu juga dengan Araragi. Ia akhirnya memiliki hubungan yang berarti baginya dan mau membuka dirinya untuk mengalami berbagai hubungan baru di kehidupannya. Sebagai manusia di kehidupan nyata pun sama. Kita tidak perlu banyak orang untuk membuat kita merasa hidup. Kita hanya butuh satu orang yang membuat kita merasa kalau kita berguna di kehidupan yang fana dan sebentar ini. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan yang Araragi miliki dengan karakter lainnya sebagai pembanding atau kontras untuk hubungannya dengan Shinobu. Pertama, hubungan Araragi dengan hubungan Hanekawa merupakan hubungan yang pertama kali Araragi miliki di Kizumonogatari. Hanekawa sendiri dipandang sebagai karakter yang selalu memiliki jawaban dari semua masalah. Hanekawa selalu ada ketika Araragi kebingungan untuk mencari jawaban yang tepat. Namun, hubungan antara mereka adalah hubungan yang sangat flawed dan memiliki banyak kekurangan di baliknya. Dan mereka kedua tidak mau mengakui itu. Mereka saling mengidealisasi sifat satu sama lain. Araragi melihat Hanekawa sebagai orang yang menyelamatkan hidupnya, dan Araragi akan selalu berhutang budi kepada Hanekawa. Sedangkan Hanekawa sendiri menganggap Araragi sebagai teman dekatnya. Namun, ia jatuh cinta kepada Araragi tanpa sebab. Kalau mau lebih jelasnya sih, kalian bisa nonton video gue yang ini. Selanjutnya adalah Hitagi Senjogahara. Hitagi adalah pasangan sesungguhnya Araragi di light novel terbaru Ikusa Monogatari, karena Hitagi sudah menikah dengan Araragi, dan di light novel tersebut mereka sedang menjalani bulan madunya. Meskipun begitu, selama series Monogatari berjalan, Hitagi berperan sebagai mediator untuk masalahnya Araragi juga, karena ada beberapa masalah yang Araragi hadapi secara diam-diam yang terpaksa diselesaikan oleh Hitagi, seperti masalahnya Shirahebi dan Nadeko. Yang terakhir, kita akan melihat hubungan Mayoi dan Kanbaru Suruga. Kedua karakter ini berperan sebagai teman dekatnya Araragi, dan kedua karakter tersebut dipakai sebagai comic relief untuk meredakan tegangan di beberapa scene, terutama Mayoi Hachikuji. Dari hubungan-hubungan tersebut, gue bisa melihat kalau hubungan Shinobu dengan Araragi adalah hubungan yang paling indah dan paling kuat, karena hubungannya dibuat dari fondasi yang sangat kuat, dibuat dari kepercayaan antara satu sama lainnya. Meskipun begitu, Araragi sudah menjadikan Hitagi Senjogahara sebagai pasangan hidupnya. Namun, gue sangat percaya kalau hubungan antara kedua vampir ini, yaitu Araragi dengan Shinobu, adalah hubungan yang paling abadi.
Karena seperti kata-kata yang disebutkan oleh Shinobu sendiri di Nisemonogatari. 恋人も友達も後輩も妹子もみんなこぞって死んでしもうて消えてしもうてお前様とわしだけが残るわけじゃ。お前様が誰とどんな絆を築こうと時間がその絆を破綻させてしまう。Oke, hai. Jadi maaf banget udah lama gue ngebuat video yang lumayan panjang kayak gini ya. Sebenarnya sih gue lebih nikmatin untuk ngebuat video yang panjang kayak gini, cuman gak ada waktunya gitu. Tapi selain itu gimana nih? Kalian setuju gak sama opini gue? Kalau kalian punya saran anime lain buat dianalisis, boleh banget komen di bawah ya. Terus, menurut kalian gimana nih hubungan antara Araragi dan Shinobu? Ayo kita diskusi di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu dulu yang bisa gua kasih untuk kali ini. Kalian bisa nonton video analisis anime lainnya di sini. Subscribe kalau kalian tertarik dengan tipe konten gua. Sampai nanti, ciao.